Alhamdulillah, kesempatan ini kita masih bisa dipertemukan kembali untuk belajar di komunitas DSC ini, di event IT Incubation. Gimana kabarnya, Rek? Sehat ya? Tugas aman ya, tugas ya? Aman ke aman. Aman, sip. Ya, biasalah untuk adaptasi kan semester awal itu. Emang nanti insya Allah terbiasa kok. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, marilah kita awali dengan doa masing-masing, agar ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dan bermanfaat. Berdoa, dimulai. Baik, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat? Sudah? Oke. Sudah terlihat ya? Udah. Oke. Oke, pada pertemuan kali ini, oh ya, untuk saya beritahukan di awal, mungkin ada yang izin, itu lebih baik nanti izin aja langsung di grup, daripada nanti nggak ke absen, malah nilainya nanti kasihan. Oke, kalau ada yang izin silakan izin. Oh iya, ingin nambahin satu lagi, jangan lupa ya, nanti ada resume juga. Tetap ada resume nanti di akhir. Oke, materi kali ini adalah website. Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu lah, misalnya website itu apa ya. Website itu situs atau sebuah platform yang kita sering buka di browser, itu namanya website. Nah, untuk di pemrograman ada namanya, kalau di webnya sendiri, secara inti, secara pokok, saya membaginya menjadi 3, yaitu front end, PWA atau progressive web apps, dan kemudian back end. Nah, apa sih ini ketiganya ini? Kita jelaskan satu persatu. Terutama nanti kita akan sambungkan dengan teknologi yang ada di Google, masalah web. Bentar. Oke. Nah, front end sendiri secara definisi yaitu kita analogikan sebagai wajah dari produk. Istilahnya bungkus lah, cover dari sebuah produk. Kalau di sini ya namanya web, berarti tampilan dari web itu, interface. Untuk backend sendiri yaitu sisi server, atau bisa kita analogikan yang mengatur segala sistem jalannya sistem web itu ya backend ini, di bagian backend ini. Gitu. Kalau kita analogikan sebagai restoran gitu ya. Nah, ini yang backend itu bagian chefnya, masak-masak gitu. Untuk tampilannya baru bagian pramusajinya seperti itu. Nah, hasil kerjanya kalau front end itu terlihat di client side. Apa sih client side itu? Ya, user-user kita ini. Kalau kita misal buka Facebook. Nah, buka Facebook itu tampilan yang kita lihat, nah itu adalah hasil kerja dari front end itu tadi. Nah, itu. Kalau back end, dia nggak bisa terlihat oleh semua orang. Maksudnya belakang webnya itu kayak gimana, sistemnya itu kita nggak tahu, kecuali yang memprogram website tersebut. Gitu. Nah, terus kemampuan yang dibutuhkan untuk front end di website sendiri ya, itu ada HTML, CSS, JavaScript, dan lain-lain.
Tapi yang paling dasar itu HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, untuk mungkin yang belum tahu apa sih HTML, CSS, JavaScript, singkatnya ketiga ini adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang diperuntukkan untuk membangun sebuah situs atau website. Istilahnya ini paling dasar lah kalau untuk membangun sebuah website. HTML, CSS, JavaScript. Nah, untuk backend, nah sebenarnya backend ini adalah lanjutan dari frontend. Ketika kita udah mempelajari frontend, otomatis kita nanti akan diarahkan untuk mempelajari backend biar kita bisa menjalankannya secara server side atau online gitu ya. Itu membutuhkan backend. Apa saja yang kita pelajari? PHP, Ruby, atau Python. Biasanya yang paling banyak sih PHP. Itu bahasa pemrograman PHP, Python, Ruby, dan lain-lain. Masih banyak. Lanjut. Nah, secara garis besar, front-end dan back-end itu membutuhkan, itu tadi yang saya bilang, membutuhkan fundamental yang kita harus pelajari, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Karena ini memang dasar dari membangun sebuah website. Jadi kalau kalian membangun sebuah website, saran saya belajar HTML, CSS, JavaScript dulu. Itu. Kemudian internet. Nah, internet di sini yang saya maksud kita harus mengetahui alur dari nanti misal kita sudah membangun sebuah website, kita harus tahu apa perbedaan nanti HTTPS, kemudian nanti ada namanya domain segala macam. Nah, itu kita membutuhkan fundamental atau ilmu dari alur ini sendiri gitu. Nah, untuk version control system. Nah, version control system ini kita analogi seperti gini, kita mempunyai sebuah tim. Kita ingin mendevelop sebuah website. Nah, daripada nanti misal kita ngoding sini. Terus yang lain yang satunya ngoding juga. Terus daripada ribet digabung, diekstrak, di-download, gabung. Nah, itu ada namanya version control system. Jadi kita lebih mudah mengkolaborasi dalam satu tim itu. Itu yang dibutuhkan untuk keduanya ini, front end dan back end. Harus mempunyai ketiga kemampuan ini. Oke, kita lanjut. Nah, sini kita masuk ke framework. Jika ini tadi kan saya bilang fundamental, ini berarti artinya native ya. Native itu masih ya aslinya gitulah istilahnya, bahasa aslinya. Nah, untuk framework ini aku analogikan aja. Nanti definisinya aku jelaskan juga, tapi untuk analoginya seperti kita mempunyai ladang kosong, sepetak gitu ya. Nah, di ladang kosong itu kita ingin menanam padi misal. Kalau kita nggak memakai framework alias native, kita itu harus menyiapkan seperti membajak tanahnya dulu, kemudian kita menyiapkan pengairannya, atau mungkin juga pagar-pagar biar nggak ada hama atau apa. Nah, itu kita namanya memakai native manual gitu dari nol. Tapi kalau kita memakai framework, ladang itu sudah siap gitu, siap tanam. Sudah ada pengairannya, udah ada pagernya, misal sudah dibajak tanahnya, tinggal nanam aja. Nah, itu bedanya framework sama native. Tapi di framework itu tidak terbatas hanya langsung tanam aja, kita juga bisa mengcustom. Mungkin pengairannya kurang kayak gini, bisa kita custom gitu. Itu sebagai analoginya. Kalau definisinya secara teknologi ya, framework ini sebuah library, kumpulan dari template dari sebuah aplikasi perangkat lunak untuk membangun sebuah aplikasi, misal website atau nanti ada misal mobile sendiri juga
sama, istilahnya framework juga. Nah, di sini ada namanya CSS framework. Berarti kita disediakan library CSS. Sepertinya contohnya itu React, Material UI, Bootstrap, Tailwind, CSS, dan sebagainya. Yang paling saya sering gunakan itu dulu Bootstrap. Tapi yang lainnya ya hampir sama lah. Nah, ini saya contoh perusahaan yang memakai Bootstrap itu Twitter. Kalian bisa lihat websitenya itu memakai Bootstrap. Kemudian ini ada contoh web dengan Bootstrap, yaitu webnya GDSC. Introduction-nya, perkenalannya GDSC. Bisa lihat. Nah, ini memakai Bootstrap. Tapi yang sudah di custom. Di custom itu maksudnya ya ngerubah warnanya atau menambahkan sesuatu sendiri gitu, misal ikonnya segala macam. Enaknya pakai Bootstrap itu perbedaannya, semisal kita ingin membuat navbar ini. Nah, kalau kita nggak pakai framework, itu kita membuatnya lumayan lama ini, membuat navbar ini, yang atas ini. Nah, kalau kita pakai framework, kita bisa tinggal panggil widget atau bagian yang ini, navbar ini, lalu kita bisa mengcustomnya, warnanya, terus isi dari kontennya ini apa. Itu perbedaannya natif dengan memakai framework. Jadi kita kembali lagi. Nah, ini ada juga front end-nya JS, itu ada React.js, framework-nya React.js, ada Angular, ada Vue. Ini juga untuk membangun sebuah front end, itu ada framework namanya React.js, Angular, dan Vue. Tapi yang dari Google itu Angular. Nah, yang paling terkenal memang 3 ini, tapi sebenarnya ada banyak. Gitu. Nggak perlu saya jelaskan satu persatu. Ini kalian bisa cari sendiri nanti. Nanti tambah bingung. Oke, contoh perusahaan yang memakai React.js itu Facebook sama Instagram. Oke, kita masuk ke Progressive Web App. Nah, secara analogi itu ya, PWA ini secara umum, singkatannya itu Progressive Web App, sebuah aplikasi yang dibangun dari mengoptimasi sebuah website. Jadi kita punya website. Ya. Bentar. Kita punya website, kita optimasi menjadi sebuah aplikasi yang lebih cepat dan lebih mempunyai sistem hampir sama seperti web, cuma kita mengoptimasi agar lebih cepat, terus tidak perlu menginstal secara terpisah. Jadi dia bisa berjalan di berbagai platform seperti desktop, bisa juga di mobile, di iOS gitu. Jadi kita nggak perlu mendownload misal di Play Store, nggak perlu. Itu gunanya PWA. Untuk contohnya PWA itu ini contohnya itu ya sebelumnya ke contoh itu ke Progressive web apps provide an installable app-like experience for desktop or mobile and are built and delivered directly via the web. A progressive web app is fast and reliably so, always loading and performing at the same speed, regardless of the network connection. They provide rich, engaging experiences via modern web features that take full advantage of the device capabilities. Users can install your PWA from Chrome's context menu, or you can directly promote the installation experience using the before install prompt event. Once installed, a PWA integrates with the OS to behave like a native application. Users find and launch them from the same place as other apps. They run in their own window. They appear in the task switcher.
Their icons can show notification badging, and so on. We want to close the capability gap between web and native to provide a solid foundation for modern applications delivered on the web. We're working to add things like new web platform capabilities that give you access to things like file system, wake lock, and more. Adding an ambient badge to the address bar to let users know that your PWA can be installed. Policy installation for enterprises, and plenty more. If you're already building a mobile PWA, a desktop progressive web app is no different. In fact, if you've used responsive design, you're likely good to go already. Your single codebase will work across desktop and mobile. If you're just starting out with PWAs, you'll be surprised at how easy it is to create them. Just add a manifest, an icon, a boilerplate service worker, and iterate from there. Thanks for watching. Now, go check out the post link. Oke. Nah, itu tadi ya. Jadi kita udah lihat tadi kan. Jadi PWA itu sendiri adalah gabungan dari web server ditambah service worker, jadilah PWA. Jadi dia akan berguna seperti optimasi website gitu. Kita bisa mengaksesnya itu secara desktop atau mobile dengan apa ya? Dengan rasa yang sama seperti kita membuka website, tapi lebih cepat. Dan ada satu keuntungan juga, semisal di PWA ini ada seperti memori sementara. Jadi, semisal kita offline, kita sudah internet kita mati, seperti kita buka apa ya, Tokopedia misalkan Tokopedia ini sudah punya inilah PWA gitu ya. Saya nggak tahu sih Tokopedia ada atau enggak, atau Twitter aja sudah, Twitter aja. Nah, ketika Twitter itu kita buka kan di PWA ini, di aplikasi PWA, itu kita sudah meload gambar atau postingan-postingan. Nah, ketika internet kita mati, terus kita tutup PWA-nya, kita masuk lagi ke PWA, itu akan masih menyimpan load data yang sudah ada tadi. Jadi postingan yang terakhir kita sudah load itu masih ada. Gitu. Oke, ini contoh perusahaan yang menerapkan PWA. Twitter, Pinterest, OLX, ada nanti Trivago. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke backend. Nah, di backend sendiri ada general knowledge atau pengetahuan umum yang harus diketahui oleh programmer backend itu sendiri, untuk developer backend itu sendiri. Itu yang pertama, ada bagaimana OS atau sistem operasi itu bekerja secara umum. Misal kita Windows ya, Windows. Kita harus tahu misalkan sistem C itu untuk nyimpen apa aja. Terus nanti kita tahu shortcut yang sekiranya kita akan butuhkan seperti device manager segala macam. Itu berpengaruh lagi nanti saat backend itu. Saat kita mendevelop dengan secara backend, kita butuh pengetahuan itu. Terus terminal usage. Terminal usage itu ya CMD itu. CMD. Yang kita ketahui kan di laptop itu ada CMD. Nah, di backend itu nanti akan banyak butuh CMD sih sebenarnya. Kayak nanti itu kita harus paham keluar dari folder, perintah-perintah di CMD gitu kan. Keluar dari folder, terus membuat folder, terus masuk ke folder ini. Itu harus tahu. Kemudian yang ketiga yaitu memory management. Kita juga harus bisa, sebagai backend developer, kita harus bisa mempertimbangkan memori saat kita mendevelop sebuah website. Misal ada foto yang besar banget gitu kan.
Nah, kalau kita tidak tahu memory management ini, nanti website kita akan lemot gitu kan, loadingnya lama karena foto-foto yang kita masukkan itu asetnya terlalu tinggi gitu kan, ukurannya terlalu tinggi. Makanya itu perlunya kita tahu memory management ini tadi, biar website kita itu efektif dan cepat. Soalnya web sekarang coba kalian buka website yang lemot gitu lama, pasti kalian nggak mau kan nge-close gitu kan. Itu makanya perlu diketahui oleh backend 3 ini. Nah, untuk bahasanya sendiri yang sering digunakan itu ada Java, C#, PHP, Python, Ruby. Untuk yang memang saya pernah gunakan itu PHP, itu untuk backend-nya. Jadi kita istilahnya kita bisa mengakses database, kita bisa memproses input, terus menampilkan data segala macam itu ada di backend. Jadi bukan tugas front end, tapi backend yang bagian menampilkan data-datanya, mengirim ke front end. Nah, nanti front end menampilkan gitu cara kerjanya. Itu Pak bahasanya Java dan DLL ini dan lain dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian backend juga harus paham tentang database. Soalnya otomatis kalau kita developer backend kita banyak berhubungan dengan database. Nah, ini saya sebenarnya database itu apa itu kan? Database itu adalah sebuah wadah untuk kita menyimpan data. Pokoknya data itu semuanya di database. Bisa kita hapus, bisa kita edit, bisa kita tampilkan. Itu ada di database. Nah, database sendiri dibagi dua. Ada yang relational database dan ada NoSQL atau tidak relational database. Apa itu? Secara umumnya kalau relational itu artinya antar tabel satu dengan tabel yang lain itu saling berhubungan. Gimana ya? Antara data satu dan data 2 itu masih ada hubungannya gitu masih. Kalau NoSQL itu nggak ada relasinya. Jadi kita hanya langsung membuat sebuah database gitu aja. Tapi memanggilnya nanti memakai API gitu misal. Nah, untuk relation database ada namanya MySQL itu yang paling populer. MySQL, terus MariaDB sama PostgreSQL. Untuk yang NoSQL dan MongoDB ada DynamoDB. Itu nanti ada kalau di Google ada yang namanya Firebase. Nah, itu juga database tapi secara online. Firebase. Jadi real time gitu. Lanjut. Ini beberapa framework dari backend. Ada Node.js, ada Express, ada Django, Python, Restify, dan lain sebagainya. Ini bisa kalian coba. Nanti juga ada namanya Laravel, tuh CI, kode igniter. Oke, kita lanjut. Oh, ini nggak usah dulu lah. Bisa. Oke, kita lanjut ke sini. Ke learning path. Jadi kalian kalau tertarik ingin belajar website, kalian bisa mengakses ini web yang sudah saya sediakan ini. Kalian bisa cari mau belajar dari yang mana dulu. Kalau saya sarankan itu dari keempat ini. Ini bisa saya kirimkan ya. Saya kirimkan di chat aja.
sudah saya kirim. Nah, itu kalian bisa pelajari di situ, explore lah. Itu dari Google sendiri sih, soalnya developers Google. Oke, mungkin sekian dari saya. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Apa tanya seputar website? Silakan. Ada yang tertarik mungkin itu gimana? Mungkin ada yang tertarik minat di bidang web gitu. Ya, mau tanya-tanya silakan. Terserah tanya apa, Is. Kak, izin tanya Kak. Oke. Kan Bootstrap itu mirip kayak template gitu ya? Kayak apa? Kayak template kan Bootstrap itu? Iya, sebuah framework lebih tepatnya. Nah, terus biasanya CSS itu juga dibuat untuk mengatur tampilan web gitu. Jadi misal digabung gitu apa bisa atau enggak? Digabung dengan Bootstrap. Bootstrap digabung sama CSS untuk mengatur tampilan dari web gitu. Oh, ini kan tadi Bootstrap itu kan kumpulan library dari CSS ya. Nah, itu kalian bisa custom. Jadi kalian bisa langsung ngubah dari isi Bootstrap-nya itu, kalian custom misal warnanya atau mungkin bentuknya segala macam. Itu bisa kalian custom. Itu enaknya Bootstrap. Ya, Masih. kayak ini website yang kita buat ini juga hasil custom. Jadi maksudnya Bootstrap itu bukan template, benar-benar template kayak disediakan kayak gini ya. Ya cuma dia template sebuah library, jadi tinggal manggil. Kalau secara defaultnya ada, maksudnya secara tampilan default dari Bootstrap itu ada di webnya itu namanya Get Bootstrap. Itu bisa dilihat. Saya menampilkan navbar ini. Nah itu kalau di Bootstrap itu ya flat gitu kan. Iya. Belum. Nah itu bisa di custom. Ini custom namanya. Ayo, masih ya. Oke. Oke, dan lain. Ada yang tanya? Yuk. Ada yang berminat tertarik di web itu? Ada nggak? Oh, nggak ada. Untuk dari Google itu tadi PWA itu akan jadi ini sih lagi trending untuk web nanti. Soalnya sekarang kan kita banyak memegang gadget HP gitu kan. Makanya web sekarang itu lagi mengembangkan banyak ke PWA gitu. Mungkin aku boleh menambahkan dikit. Oke, Mas Bin. Supaya lebih tergambarkan aja. Di sini aku boleh share screen nggak ya? Monggo. Ya, tambahkan dikit aja ya, supaya nanti lebih tergambarkan untuk websitenya itu kayak gimana. Ini aku coba share screen. Tadi kan teman-teman udah dapat kayak materinya apa aja. Itu. Nah, di sini mungkin aku jelaskan prakteknya dikit aja. Jadi simpelnya gini. Twitter. Gimana? Oh iya. Monggo. Oh iya.
Mungkin aku ngambil websitenya, contohnya ICT gini aja. Nah, ini yang kita lihat ini, sekarang yang kita lihat semua ini namanya front end. Atau yang istilahnya kita berinteraksi. Tadi udah dijelaskan juga, yang berinteraksi secara langsung. Kayak gitu. Ini namanya front end. Terus, misal aku mau login. Loginnya bentar, aku mau sebagai admin aja. Ini misalkan aku mau masuk. Nah, terus yang bekerja di back end itu yang mana sih? Nah, teman-teman kalau lihat prosesnya tadi pas aku mau login, bentar. Nah, prosesnya pas aku mau login ini ada dua inputan. Yang pertama email sama password. Nah, di sini itu berinteraksi dengan yang namanya database atau dia yang menyimpan data-datanya. Jadi ketika aku klik sign in ini, klik ini, itu nanti si website ini bakal melakukan request namanya atau permintaan ke server. Aku mau minta nih, ada nggak email yang namanya admin2@gmail.com dengan password sekian kayak gitu. Kalau ada, tolong kasih aku akses ke dashboard admin kayak gitu. Kalau ada, kalau misal nggak ada nih, misal nggak ada ya. Misal aku hapus, bentar, balik lagi ke admin. Misal aku hapus, begini, ternyata nggak ada, maka tolong kasih pesan maaf email password salah. Nah, ini contoh nyata dari backend itu. Backend itu seperti apa? Ini contoh nyatanya. Terus contoh nyata kedua kayak gimana? Ini aku nggak bakal ngubah-ngubah ya, soalnya ini websitenya asli. Jadi contoh kedua ini, misalkan ini ada yang udah udah dari tim balik pagar itu udah ngasih bukti pembayaran. Nah, ini tinggal dikonfirmasi atau enggak. Ini udah dikonfirmasi kalau ini kasusnya. Nah, ini bekerjanya di back end. Maksudnya gimana? Misal ini aku kasih coba lihat. Nah, di sini ada nama, email, asal tim kayak gitu. Ada macam-macam, ada ketua, anggota. Nah, yang menyimpan semua ini, menyimpan nama-nama ini, itu bekerjanya di backend. Mungkin aku tunjukin langsung aja, nggak apa-apa, biar kalian Langsung gas. biar kalian kebayang cara dia ngambil itu kayak gimana. Bentar ya. Ini aku tunjukin sekalian. langsung ke database-nya. Ya, biar ke gambar aja sih. Saya bayar apa mas? Posting. Yang bayar ya teman-teman ICT sih kayak ya anak-anak BPH dan pengurus hariannya. Nah, ini nggak usah dilihat, yang di hosting ini nggak usah dilihat yang kayak gimana. Aku cuma mau menggambarkan data yang disimpan itu bentuknya kayak gimana sih mas, kayak gitu kok bisa diambil. Nah, data yang disimpan itu bentuknya nah, misal Teams ya, aku mencet Teams. Nah, di sini ada nama tim Bupati Bako, ada nama tim Balik Pagar, ada Aslum terbaik sedunia, ada Kram Otak kayak gitu. Ternyata ada sekitar 4 tim kayak gitu, ada sekitar 4 tim. Nah, di sini juga sama. Di sini kelihatannya juga untuk sinematografi ada 2 tim, ada peserta Innovation App ada 2 tim. Kurang lebih kayak gitu. Jadi, jadi data yang manggilnya dari mana sih mas? Ya dari sini. Ini yang namanya database. Ini nanti kalian dapat mata kuliahnya belakangan dapat kayak gitu. Ini hanya gambaran luarnya saja. Itu. Ini yang back end. Mungkin cukup sampai situ aja. Sebenarnya masih luas. Oke. Daripada nanti mobile. Mobile. Gitu. Nah, mobile itu ya. Terus bentar. Itu tadi seputar untuk backend aja. Terus PWA mas, yang PWA. Nah, ini aku mau yang PWA itu sebenarnya simpelnya gini toh. Ini aku kecilin.
Ini aku kayak gini. Nah, ini kira-kira aku kecilin berantakan nggak? Nggak berantakan kan? Nah, kalau nggak berantakan, ini udah bisa disebut yang namanya PWA atau Progressive Web App. Ini contoh nyatanya, biar kalian nggak bingung. Nah, terus tadi kan dari Mas Abdul Razak sendiri, tadi kan bilang kalau itu bisa di save di ini ya, apa namanya, Desktop. di mobile atau di Di desktop mobile, juga bisa, di mobile juga bisa. Nah, itu sebenarnya kayak istilahnya itu apa ya? Apa sih kalau di mobile itu teman-teman bisa lihat mana ini? Ada settingannya kok, Rek. Mana sih? Bentar. Ada ini loh, buat pintasan gitu loh. Nah, buat pintasan atau add to home screen kalau nggak salah ya. Heeh. Add to home screen itu nanti buka website bebas, wes. Nanti add to home screen. Nah, itu nanti ya udah nanti udah kecantum di website teman-teman. Itu. Nah, ini kan istilahnya apa teman-teman mungkin ada yang masih benar-benar belum mengenal namanya website. Nah, untuk lebih supaya tertarik, ini website aja ya. Maaf, ini ya kalau misal penjelasanku nanti terlalu kepanjangan atau gimana. Ini supaya lebih tergambarkan aja. Ini aku pakai text editornya Visual Studio Code. Teman-teman boleh bebas download di mana aja, gitu. Nah, tadi kan ada yang tanya, Bootstrap itu bisa digabung nggak sih segala macam kayak gitu. Sebenarnya gini, langsung buka aja Langsung get website Bootstrap. Tuh. Ini aku nggak bakal jelasin kayak ini sintaksnya apa aja, nggak. Cuma gini aja. Bentar ya. Ini, aku bikin yang namanya file yang namanya HTML sama file yang namanya CSS. Ini dua komponen penting yang ada di website. Dua komponen penting. Ini bukan bahasa pemrograman. Ini hanya sintaks aja. HTML itu fungsinya untuk kerangka. Mungkin tadi udah dijelaskan juga. HTML itu fungsinya kerangka. Kalau kalian diilustrasikan sebagai manusia, ini sebagai tulangnya. Kalau CSS itu sebagai bajunya atau kulitnya. Atau sebagai hiasan. Nah, terus mas aku pengen bikin website cepet kayak gitu, ya udah tinggal tulis aja HTML ini yang 5 dipencet, udah. Terus aku ke Bootstrap sini langsung bikin yang introduction. Di sini ada kan pertama buka Bootstrap ya. Ini misalnya nggak tahu codingan sama sekali ya, cuma baca-baca di situ, oh ada starter template kayak gitu, aku tinggal copy misal ini aku blok kayak aku hapus lagi, terus aku paste kayak gini. Terus udah filenya tadi, file teman-teman yang indeks HTML ini tinggal di drag and drop ke browser. Udah ada HTML. Terus misal mas, aku pengen yang nambah kayak gini, kayak yang di atas ini, upload, event, timeline, galeri. Ini ada namanya sendiri, tapi nggak akan aku jelaskan ya. Ada namanya sendiri, namanya itu navbar misalnya. Navbar. Nah, navbar ya udah tinggal copy aja wes. Kopi. Pesanan Grabku datang. Oke. Bentar. Halo. Oh ya, siap. OTW. Oke. Bentar. Aku ambil sana dulu, Rek. Oke, Boleh mas. Boleh, santai. Lu ya, Rek. Iya, Las. Ini biar gambarannya lah kayak gini. Mungkin sambil menunggu nanti ada yang ditanyakan, nanti langsung tanyakan aja ke Mas Bintang. Mas Bintang ini leader dari DSC. Halo. Ya, monggo Mas. Ya, ini. Jadi pesanku kalau misal kalian minat di web, itu yang kalian pelajari cukup HTML, CSS. Tadi resource-nya udah dikasih sama Mas Abdul Razak juga, di situ udah banyak resource-nya untuk belajar. Nah, di sini kan tadi aku nggak ngoding sama sekali ya, tinggal kopas. Nah, di sini
Aku mau nambahin navbar. Langsung aja aku tambahin di, ini kan ada yang namanya body. Pokoknya semua tag yang namanya tag ya, ini H1, terus script ini di dalamnya body, gitu aja wes simpelnya. Ya aku langsung taruh di sini, misal aku refresh. Mana? Refresh. Udah jadi, Red. Itu enaknya pakai Bootstrap. Nah, terus tadi kan ada yang tanya, yang CSS itu apa bisa digabung sama Bootstrap? Sebenarnya Bootstrap itu pengembangan lebih lanjut dari CSS. CSS ya. Makanya itu. Sebenarnya gitu aja. Jadi custom itu Gitu tadi. ya. Terus Mas kok bisa pakai bikin website sampai kayak gini? Terus mungkin sampai bawahnya kayak gini. Nah itu nanti kalau kalian lebih lanjut mempelajari website, kalian akan mempelajari yang namanya margin, mempelajari yang namanya JavaScript. Ini pakai JavaScript ya. Ini logika di atas, ini logika yang di atas. Ketika websitenya berada di paling atas, itu backgroundnya bening atau istilahnya transparan. Tapi ketika aku scroll ke bawah, backgroundnya dia jadi warnanya sekian. Itu pakai logika. Logika tersebut biasanya pakainya JavaScript kayak gitu. Mungkin ini lebih tergambarkan nanti. Nah ini untuk HTML itu aku bilang udah kerangkanya, CSS itu kayak kulit, rambut segala macam. JavaScript itu yang mengendalikannya atau saraf yang lebih membuat dia itu lebih interaktif kayak gitu. Mungkin itu aja sih. Biar lebih tergambarkan aja contoh nyatanya kayak gimana. Oke Mas. Makasih Mas ya. Stop. Makasih Mas. Oke, silakan ada yang bertanya mungkin. Kak, izin bertanya Kak. Oke. Untuk kalau database itu apakah harus satu database pakai MySQL atau bisa yang lain, bisa digabung gitu, dua database? Kalau bangun sebuah website itu ya pakai satu database. Setahu. Sama kalau untuk hosting itu apakah harus bayar atau bisa yang gratisan gitu? Ada hosting gratis itu ada, cuma kan pasti ada kekurangannya juga. Mungkin cuma bisa menyimpan data sampai berapa gitu misalnya. Terus nanti nama domainnya itu pasti nanti ya namanya gratisan dan nggak bisa custom gitu biasanya. Oh iya. Tahu ya domain Tahu yang Pak. www itu ya. Iya. Makasih Kak. Oke. Tanya-tanya lagi yang cewek-cewek paham nggak? Udah? Oh ya, aku mau pesan nanti untuk teman-teman di IT Incubation ini tolong dikasih link Discord-nya ini ya, Discord DSC ya, Jeff ya. Oh, oke. Nah, yang member langsung bisa join aja sebelum kita oprek. Oke, siap Mas. Siap, Mas. Oke. Oke, dan ditanyakan lagi nggak ada? Mungkin absennya bisa di-share, Mas Reza. Oke. Resume, ntar. Nanti resume mana ya, linknya menyusul.
Mungkin absennya dikirim di anu aja. Di meet ini aja. Ntar aku hentikan recordingnya.